sore dan malam kawan juang semua. Pada hari ini kita masih melanjutkan di podcast kawan juang ini, melanjutkan dengan tema yang sama, yakni menolak lupa sang pejuang Kamim Tohari. Jadi kita menuju peringatan mengenang 10 tahun wafatnya pahlawan buruh Kamim Tohari, karena ini juga istilah ini sebenarnya saya ketahui juga dari almarhum secara langsung. Jadi dulu ketika rame-ramenya kawan kita yang ditahan di kepolisian itu, saya sempat bikin stiker, ayo bersolidaritas untuk pahlawan buruh ini. Ternyata sama Bung Kamim itu dikoreksi, kalau pahlawan itu wis meninggal, lek pejuang itu seurip, jarene ngono. Jadi makanya hari ini istilah itu saya gunakan lagi untuk beliau almarhum Kamim Tohari yang telah meninggalkan kita pada 8 Januari 2015 yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu di Padangan Bojonegoro. Dan karena kita ingin mendokumentasikan perjalanannya untuk kita bisa mengambil hikmah dari apa yang perjalanan perjuangan dari Kamim Tohari, maka hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang juga ini seangkatan dengan beliau, yang merupakan orang pejuang yang ikut mengawali FSPMI di Jawa Timur. Inilah Bung Wahyu Budi Kristianto. Plus. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Oke, Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Jadi iki lek ngomong bahasa Indonesia tuh aku yo lucu man, Pak Wahyu. Jadi kita kan iki kan dalam rangka menuju peringatan wafatnya Bung Kamim Tohari ini. Pak Wahyu sendiri ya kapan pertama kenangan pertama awal ambek Bung Kamim iki? Tak kira mau kapan jadi pahlawan, Pak. Iya, salam solidaritas untuk kita semua. Ya, terima kasih Mbah Cokro yang dalam podcastnya hari ini memang secara khusus kita akan atau kita mengenang ya, kita mengenang. Bukan memperingati, mungkin pasnya mengenang. Sosok pejuang yang tadi disebut sebagai pahlawan, mungkin spiritnya begitu ya, motivasinya yang bisa kita jaga sampai sekarang ini. Ya, saya memang kenal dengan Mas Kamim Tohari almarhum itu ya mungkin sejak saya kerja di perusahaan yang sama ya. Dan kira-kira tahun 2001 itu kan lahirnya Serikat Pekerja Metal Indonesia di perusahaan di mana Mas Kamim dan saya bekerja. Gitu. Jadi itu memang pada saat itu berarti tahun 2001 ya. 2001 sampai 2015 ya kira-kira pertemanan atau relasi itu sudah sekitar 15 tahun atau bahkan mungkin sebelumnya karena sesama karyawan, tetapi relasi yang kuat begitu, yang bekerja sama dalam organisasi dari kira-kira 14 tahun begitu ya. Dan itu perjalanan yang cukup panjang karena memang sama dengan kita ya, kalau Mbah Cokro ya mungkin teman-teman aktivis serikat yang sekarang ini menjadi pengurus unit kerja itu, Bung Kamim juga pernah menjadi sekretaris
pernah menjadi ketua unit kerja begitu, pernah menjadi ketua PC pimpinan cabang, pernah secara ex officio menjadi konsulat cabang, dan juga dalam struktur fungsional itu kan beliau almarhum itu pernah juga menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Timur. Jadi secara organisasi itu beliau tingkatannya itu semakin tinggi begitu. Tapi dari seluruh apa yang beliau emban dalam tugas organisasinya itu, secara pribadi saya melihat dia sangat bertanggung jawab. Ya bahkan ya mungkin agak gila begitu ya. Jadi organisasi itu memang betul-betul dijalaninya dengan luar biasa, bertanggung jawab, komitmennya luar biasa. Jadi kalau kita berbicara di tingkat unit kerja misalnya ya, jadi ketika dia entah itu jadi sekretaris, entah itu dia jadi apalah pokoknya yang ditugaskan kepada beliau ini, ya semua dijalankan dengan baik. Bahkan yang paling menegangkan itu adalah ketika perjuangan pada saat itu sebenarnya isunya itu yang ingin diangkat adalah tahun 2012 itu tentang hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ya, tapi beliau menyulutnya itu dengan tentang THR. Jadi kan tidak nyambung ya sebenarnya, tapi memang dari sini celahnya memang yang bisa untuk lalu bagaimana organisasi itu sesuai dengan ketentuan undang-undang itu kalau mengadakan mogok kerja itu kan harus ada apa namanya hal normatif gitu, supaya ini anggota aman ketika kita unjuk rasa itu. Dan itu memang betul beliau punya strategi itu. Yang dimunculkan adalah isu tunjangan hari raya, tunjangan hari raya, tapi sebenarnya yang motifnya itu adalah hapus outsourcing pada saat itu. Ya di tempat kami bekerja memang ada sekitar 400 pekerja outsourcing gitu ya, yang itu memang sebenarnya itu yang menjadi poin perjuangannya, dan terbukti memang pada saat itu memang ya berhasil. Dari sekitar 4 atau 500 itu yang sekitar 75% atau 80% itu diangkat begitu menjadi karya tetap sampai sekarang. Dan bahkan dari teman-teman inilah muncul aktivis-aktivis baru yang yang itu yang dipandang adalah Bung Kamim begitu ya. Seperti itu kalau saya mengenang ya, beliau memang totalitas lah ya, totalitas dalam tugasnya sebagai organisatoris, yang apapun yang ditugaskan dia melakukan dengan baik. Kalau saya melihat karakternya sebenarnya almarhum ini adalah konseptor ya. Konseptor. Jadi dia memang kalau mungkin di tingkat organisasi itu mestinya lead bank ya. Dia punya bijak, dia mengkompilasi data itu pinter ya, sehingga dia mencari celah dari sebuah isu itu ya berdasarkan data, dan itu yang dimunculkan konsepnya. Nah yang hebat lagi bahwa selain dia konseptor itu rupanya dia juga eksekutor begitu ya, dia berjuang sendiri. Nah ini sebenarnya dia ingin mengkritik kita semua yang ada di sekitarnya itu ya. Mestinya ya fungsinya itu konseptor sebagai sekretaris ya, tapi mestinya pimpinannya, ketuanya yang eksekutor. Tapi mungkin karena menurut pandangan almarhum, ini kurang cepat gitu ya, kurang sasat ya, akhirnya dia yang menjalankan. Jadi terbukti ya dalam FSPMI itu tidak masuk dalam Dewan Pengupahan di Sidoarjo. Kabupaten. Tapi
kalau tidak ada beliau tidak jadi rumusan itu gitu. Jadi gimana ya ngomongnya, jadi agak ya setengah gila lah pokoknya. Jadi dia mengupayakan itu dan itu terbukti sampai sekarang sebenarnya tidak ada yang bisa menggantikan beliau ya di tengah-tengah ketika ada seperti sekarang ini akhir tahun kita perjuangan upah begini ya. Bahkan ketika konsep itu sudah sampai di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi, ya beliau sendiri yang nyanggung gubernur lalu ya sebenarnya sopo sih wong iki begitu kan. Tapi ya terbukti. Iya. Pada tahun-tahun itu 3 tahun atau setidaknya 3 tahun begitu yang saya ingat itu kenaikannya luar biasa. Kenaikannya luar biasa pada saat itu. Mungkin sejarah itu pasti tidak akan tidak bisa kita lalu memungkiri perjuangan beliau sampai itu. Kita bisa merasakan sampai sekarang ini. Jadi mungkin konsep-konsep karena Bung Kamim itu sampai hari ini koyo SPMI koyo gak perlu Dewan Pengupahan ngono koyo. Ya karena itu jadi secara nama itu tidak tercatat. Iya, tapi mewarnai. Tapi memang dia dibutuhkan gitu ya. Dia dipanggil rapat juga ikut begitu ya. Lalu konsepnya juga dari beliau begitu. Itu terus seperti itu. Ya. Lah kemarin Pak Dewanto bilang bahwa sosok almarhum Kamim Tohari itu apapun itu yang dilakukannya itu tetap dia masih dalam rel. Ya apa pandangan sampean? Iya, dia punya komitmen dan karakter yang sangat kuat. Nek boso saiki iki apa yo? Kredibilitas lah. Itu masih sangat kuat. Jadi beliau ini setahu saya dan saya baru tahu setelah beliau wafat itu bahwa beliau itu pernah disekolahkan ya oleh artinya jenjang ke perguruan tinggi gitu. Itu oleh salah seorang yang mungkin simpati atau dalam tanda apa maksudnya, tapi dari pihak seberang ya, dari pihak Apindo maksudnya ya. Malahan yo. Iya, karena memandang potensi beliau yang kuat itu, yang karakternya kuat. Dan kalau misalnya masuk Dewan Pengupahan kan kalau tidak strata 1 kan tidak bisa. Sehingga mungkin dipandang itu ya, sehingga didorong untuk bisa masuk itu. Tapi yang luar biasanya adalah beliau ini Bung Kamim tidak mau. Tidak mau. Jadi akhirnya dia memilih untuk jalurnya itu memang pada akhirnya diputuskan oleh DPP itu yang DPP SPMI yang lalu membiayai. Ya masuk di perguruan tinggi yang dimaksud oleh Bung Kamim sendiri. Gitu. Jadi sampai sebegitunya. Bahkan ketika isu awal-awal dari UMSK upah sektoral itu, ini cerita yang Bung Kamim sendiri yang cerita ya kepada saya bahwa pada saat itu memang dia ditawari oleh pengusaha yang nomor 1 lah di Sidoarjo ini. Grupnya juga besar dan Bung Kamim konon dibawakan uang yang sekebok begitu, tapi dia malah pergi. Ini kan rada gendeng. Di luar Nurul ini Pak. Padahal kalau sing roh itu Pak. Tidak ada Pak. Nggak ada. Jadi apa yang diminta oleh pengusaha itu konon dia bercerita supaya dia tidak terlalu kenceng ya. Karena sebenarnya misalnya semuanya diam, Bung Kamim itu yang bersuara gitu. Teko Pak wonge Pak. Teko. Oh jadi wah. Ya itu cerita yang disampaikan disampaikan. Memang saya tidak, tetapi saya meyakini bahwa itu ya memang ya kenyataannya itu ya, karena memang pada saat itu
satu-satunya ya mungkin yang perjuangannya luar biasa itu ya beliau. Ya, bahkan pada saat dia menjadi ketua pimpinan cabang SPL itu ada salah satu pengurus PUK yang kriminalisasi ya, karena melakukan unjuk rasa rusuh ya di Disnaker Sidoarjo itu ya. Oh ya, waktu. Bung Kamim itu totalitas untuk apa namanya mengadvokasi begitu ya pada saat itu, dan itu luar biasa menurut saya. Ya. Tidak bisa ini. Dan itu memang diakui juga oleh yang dimaksud itu juga dalam satu postingan mengakui bahwa Bung Kamim sangat total dalam mengadvokasi itu. Ya. Masih ada itu kalau kita telusuri di postingan kawan-kawan kita yang pada waktu itu harus, bahkan ada yang sampai ditahan kan pada waktu itu. Sampai ya, di 3 bulan. 3 bulan. Ya. Tapi menarik begini Mbah Jokro. Jadi Bung Kamim itu sebenarnya ya sama dengan sampean dengan saya ya. Cuman kalau kita itu kan malas belajar ya. Kalau Bung Kamim belajar, jadi membaca begitu. Berarti dia bisa begitu karena dia membaca. Oh. Jadi secara basic basic pendidikan atau pengalaman misalnya mengadvokasi itu ya sama, tidak punya latar belakang itu. Tapi beliau ini almarhum referensinya sangat banyak. Jadi memang dia mau belajar itu dan dia mengambil resiko untuk mau bergerak begitu. Kalau kita kan membaca saja Pak. Ya setelah itu berhenti setelah membaca, tapi dia tidak. Jadi sebenarnya kalau menurut kita berangkatnya sama, maksudnya sama ya. Bekal kita itu sama. Gitu. Tapi dia mau belajar. Gitu, mau belajar dan mau menerima masukan dari seniornya begitu. Seperti itu. Jadi itu saya pikir yang paling menarik ya dari beliau yang bisa kita lanjutkan. Jadi kita itu tidak sekedar dia melakukan itu karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan benar begitu maksud saya. Jadi dia dilindungi oleh regulasi begitu ya, sehingga dia regulasi kan dia juga dari baca-baca itu begitu ya. Jadi itu. Jadi kalau argumentasi lalu misalnya membuat draft atau konsep apa begitu ya, dia juga belajar begitu. Jadi itu yang tidak semua orang bisa Pak. Begitu ya. Dan pada waktu itu aku ingat Bung Kamim itu riwa-riwi ya mek sepedaan motor ngono ya watak ya, padahal dia kayak bukan kasus ya, perjuangan mogok kerja di perusahaannya itu kan kawan-kawan itu juga khawatir kan sebenarnya. Ya kan. Nah, itu termasuk kelebihannya beliau apa tatak apa ya apa sebenarnya Bung Kamim itu. Ya, jadi selain terbatas pada sarana, ya dia itu juga dia itu juga terbatas pandangannya. Jadi sebenarnya dia kacamata itu sesuatu. Sebenarnya ya? Iya. Alah. Dan ya pernah suatu ketika itu dia datang itu ke saya itu kacamataku pecah itu. Ya dia tidak punya uang untuk itu. Sehingga ya dalam waktu untuk mengurus dulu jam sostek itu ya. Ya dia agak gereya-gereya gitu. Ya itu lucu sih menurut saya, tapi itu sesuatu yang nekat tuh. Jadi sebenarnya dia naik sepeda motor itu juga tidak terlalu. Padahal ya. Terus apa Pak? Hal lain. Menurut informasi, kenapa beliau itu kawan kita terutama Bung Sabla itu menyebut Kamim itu pejuang WMSK Parin. Ya pertama kali memang ada WMSK itu ya pada saat Bung Kamim menjadi ketua PUK. Ya, jadi memang diperjuangkan untuk
Saya masih ingat ya. Jadi dulu saya pernah jadi ketua PUK Pak. Tapi kenaikannya itu 25.000, 30.000 itu. Nah itu saya ketuanya Pak. Iya, tapi waktu itu 200 UMK 200 ribuan Pak, 200-300 kalau nggak salah. Ya tapi Pak agak malu-maluin lah Pak. Tapi memang setelah itu ya memang UMK pada saat itu memang kecil ya. Tapi setelah itu memang ada perjuangan. Ya tadi beliau ikut terlibat ya. Jadi beliau tidak hanya memperjuangkan di internal, tapi bagaimana regulasi pemerintah itu muncul itu karena beliau. Saya begitu. Jadi tidak menerima jadi SK gubernur lalu perjuangan begitu enggak. Sehingga ketika dia di internal yo nerocos saya Pak wong dek sing konsep gitu kan, ya kan. Jadi ya enak saja itu karena dia ikut prosesnya bahkan konon katanya dulu waktu biro hukumnya Jatim provinsi itu ya ini yang dulu jadi kadis itu. Oh iya. Itu ketik-ketikan dewe memri. Karena saking arah iki lho. Wangel dikandani. Padahal duduk dewan pengupahan. Bukan dewan pengupahan, Jadi itu Pak, dia memang seperti itu dan saya yakin kalau mungkin mohon maaf kalau beliau sekarang masih diberi kesempatan begitu ya pasti beliau jadi pengacara Pak, pengacara buruh lah. Karena dulu sekolahnya di 1 semester itu dia memang ambil fakultas hukum. Gitu. Ya sebenarnya cita-citanya memang mengarah. Berarti itu belum selesai ya? Belum Pak, mungkin ya masih kalau Januari itu berarti 1 semester lagi. 1 semester ya. Mungkin ke semester 2 ya. Ya itu sudah seperti itu. Terus 8 Januari 2015 ya apa Pak? Kagetnya sampean ya apa pada waktu itu? Ya saat itu memang kami PUK karena kebetulan Pak Bung Kamim pada itu sudah resign ya dari tempat pekerjaannya dan beliau memang berada di rumahnya di Ngawi ya, Bojonegoro. Dan pada saat itu kami memang ada tripartit di Dinas Tenaga Kerja. Pada saat itu ada kabar itu ya kayak sambar bledek lah Pak. Jadi memang kami sangat kehilangan. Beliau memang sudah sudah expert di eksternal PUK ya. Jadi memang tidak ngurusi internal lagi, tapi sebenarnya secara umum Serikat Pekerja Jawa Timur masih sangat membutuhkan beliau begitu ya pada saat itu dengan segala keberadaannya ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari strukturnya begitu pada saat itu memang statusnya itu memang full timer ya. Full timer juga termasuk dia diberi kesempatan untuk sekolah begitu ya oleh DPP. Memang itu aset Serikat Pekerja yang semua pasti merasa kehilangan. Akhirnya berangkat ke Bojonegoro. Ya langsung berangkat. Ya bahkan mungkin pada saat itu yang termasuk dapat support dari internal dari perusahaan maksudnya untuk bahkan perusahaan juga ya artinya memberi kesempatan kepada kami untuk segera berangkat saja begitu ya. Banyak orang seluruh pengurus berangkat semua bahkan menggunakan kalau tidak salah menggunakan mobil perusahaan untuk disupport itu. Jadi memang seperti itu ya suasananya pada saat itu. Ya tidak tahu kita di sana sudah tidak nututi ya karena memang sudah malam. Terus apa Pak? Hal paling sampean dan apa sing paling weling
Ya, yang paling ingat itu adalah memang beliau ini sama dengan kita ya. Jadi memang dia seorang bukan pewaris ya, tapi perintis dan memang itu dari minus begitu ya. Dari lalu nol dan memang akhirnya yang dilakukan itu memang kami berangkat bersama-sama itu memang dia punya komitmen saja menurut saya, komitmennya dan prinsip yang luar biasa. Apa Pak? Kira-kira menurut zaman prinsip yang dipegang oleh? Prinsipnya satu bahwa keadilan bagi buruh itu menjadi nomor satu begitu. Jadi apapun itu dia, saya memandang begitu. Saya pernah kritik ya beliau itu kan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan buruh, maksudnya pengusaha, pemerintah, itu salah kabeh Pak, menurut Pak kami. Sehingga itu yang perlu dibenarkan. Jadi ketika dia berhadapan dengan pengusaha itu ya, dia sangat garang, betul dia sangat garang. Bahkan di tempat kerjanya yang saya sekarang bekerja itu, presiden direkturnya tidak mau bertemu. Karena apa? Karena itu ya, jadi sekali saja ketemu pada saat perkenalan itu dia sudah menyatakan diri berhadapan-hadapan begitu. Itu pada situasinya tidak dalam situasi yang yang sebenarnya baik-baik saja begitu, tapi memang beliau itu ingin menyampaikan pesan kepada pengusaha bahwa jangan main-main dengan buruh begitu ya, karena buruh itu adalah sebenarnya aset dari mereka begitu. Itu digelorakan dalam satu pertemuan itu. Dan selanjutnya sudah tidak mau ketemu. Termasuk misalnya ketika berhadapan dengan atau proses itu sampai ke Disnaker begitu. Tetap tidak mau tidak mau. Jadi dia pokoknya kalau tidak toleransi sekecil apapun kalau itu memang ketidakadilan bagi buruh, dia lawan pasti. Luar biasa, lawan pasti. Jadi apa orasinya, apa namanya begitu ya, yang disampaikan pada saat berunding begitu ya, dimanapun itu dia kenceng Pak, sangat kenceng. Itu karakternya sangat kuat begitu. Saya mikir Dudamo apa sih memang pada saat itu maksudnya negatif semua Pak, negatif. Jadi menurut dia itu negara ini tidak benar, pengusaha itu tidak benar, begitu narasinya ya. Itu karena memang dia melihat, dia tidak mau ada sekecil apapun buruh itu dijolimi oleh siapapun, itu betul. Jadi siapapun itu luar biasanya di situ menurut saya. Itu yang paling saya tidak bisa seperti kami ini, saya tidak bisa. Koyoke yo angel aja Pak. Angel Pak. Angel iki. Ya tadi kalau zaman dulu itu saya pernah dapat pendidikan dari ILO itu. Ya kita memang harus gila ini, karena memang gila itu kalau tidak gila tidak akan diperhatikan oleh pemerintah. Itu mungkin yang lalu menginspirasi dia untuk ya memang harus total itu di situ. Dia bahkan yang kedua itu yang saya tidak bisa sama dengan beliau itu waktu. Ya waktu dia untuk memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan buruh itu 25 jam. Jadi bahkan dia tidak, jadi pulang kerja itu ya dengan baju kerja itu ya dia sampai malam pun juga pakai itu. Kalaupun di mana, karena beliau selain tadi konseptor, eksekutor, ya, termasuk eksekutor dalam pendidikan. Beliau bisa menyampaikan mengajarkan lah begitu ya, teori-teori yang mungkin bagi orang itu gak bisa dimengerti begitu ya, tapi Bung kami bisa menyampaikan itu dengan baik begitu, sehingga orang bisa ikut gitu. Akhirnya kan gabung.
Ya, termasuk koyoke sampean yo. Iya, ya karena arek-arek iki. Iya. Iya. Semua karena saya dari kemarin juga mengakui bahwa aku koyok ngene ya berarti jelontrongno. Nah, bahasanya kan dijelomprongno. Tapi sebenarnya dia ingin mengajak kesadarannya. Dia ingin memantik kesadaran kita. Memang buruh harusnya ya seperti Bung Kamim memang. Kalau enggak ya gak iso, Pak. Kita itu siapa yang memperjuangkan? Iya. Artinya kalaupun ada serikat pekerja ya, serikat pekerja tidak menjamin juga. Itu kan bendera ya. Iya. Tapi orangnya ini yang harus punya karakter yang sangat kuat. Iya, memang membangun kesadaran itu apa maneh level-level buruh-buruh koyo awak dhewe iki anjen kudu model penyadarane kudu poweksa ngono di. Ya mungkin karena persoalan dulu mungkin ya. Kalau kita itu kan ada masalah baru seperti itu. Tapi kalau Bung Kamil kan tidak. Jadi memang dia sebenarnya hidupnya itu yo masuk menengah yo gampang Pak. Ya kan dia juga keluarga yang cukup begitu ya kalau dari segi karena disupport juga di keluarga itu. Tapi sebenarnya dia tidak melakukan itu pun juga tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Tapi lapor deh kok seperti itu begitu. Dia juga kalaupun misalnya dia memilih untuk berkarir ya, pada saat itu dia satu-satunya dari karyawan yang lalu disekolahkan perusahaan untuk supaya dia bisa lebih meningkatkan skillnya itu ya. Kalau dia mau kan dia bisa sebenarnya bisa mengambil jalur itu, tapi kan dia enggak begitu ya. Di situ dan dia juga selain organisasi serikat pekerja kan dia juga seorang olahragawan. Jadi mungkin itu juga salah satu hal yang mendorong dia ya, karena kan orang olahraga kan sehat ya. Kalah kan mau setrum deh. Kalah setrum. Sorry lo Mim. Ya karena memang itu. Jadi dia olahragawan. Bahkan maksudnya dia juga salah satu inisiator di perusahaan itu yang perkumpulan olahraga sekarang ini. Iya. Dia yang mengordinir, dia yang memang terjun di situ begitu dan totalitas juga kalau itu totalitas. Iya memang totalitas terus tadi gila. Iya. Itu kayaknya relevan. Sepertinya enggak tahu ini benar atau salah, tapi saya sempat dengar itu enggak tahu ini cerita ini dari Intel atau dari apa pas dulu itu sempat dengar bahkan Bung Kamim itu untuk mempengaruhi provinsi terkait upah itu ya harus biasanya kan September biasanya. Itu dari Maret. Iya. Ya benar berarti ya. Isunya sudah dimulai. Dimulai. Dari provinsi ki wis merekam lah. Iya, berarti benar berarti. Iya mungkin ini ceritane iku sing nyeritakno sing pas ngikuti pas beliau meninggal itu kan kesana kan ada dari pihak kepolisian. Iya. Berarti benar ya Pak ya? Benar Pak, memang. Tetapi memang itu isu perjuangan FSPMI Pak. Jadi memang kebetulan Bung Kamim kan pengurus DPW. Ya. Jadi isu-isu memang dimulai sejak Maret bahkan Februari ketika Kongres. Ya. Rapim itu memang sudah dimunculkan apa isu yang akan ya pada saat itu terutama pada saat hapus upah murah ya, dan outsourcing itu memang konsepnya sudah dimulai sejak itu. Pada saat itu kan isu itu kan sebenarnya kalau dulu itu ketentuan pengupahan itu kan ada survei pasar. Survei pasar itu kan dimulai artinya tidak ujuk-ujuk di akhir. Iya. Itu sudah dimulai sejak Maret itu dan SPMI memang mengisukan itu perubahan item di KHL yang 64 menjadi 84 itu sudah dimulai sejak atau 85 itu ya pokoknya itu sudah dimulai sejak awal seperti itu dan mungkin karena memang tidak pernah didengarkan sehingga ya itu terus menjadi isu yang
setiap tahun itu disampaikan, bahkan mulai Februari, Maret, begitu. Mei itu diusulkan ketika May Day, gitu. Jadi memang terus begitu. Jadi diawali dari Februari ketika Kongres itu, diawali dengan demo, aksi, itu sudah dimunculkan seperti itu. Bahkan menurut informasi sampai nunggoi Pak Dekarwo sholat Jumat, upacara. Sampai ya pokoknya lah. Itu mungkin kalau ada Pak Polisi baik itu digolek klaim Purnomo. Dia juga waktunya itu yang saya tidak luar biasa waktunya. Dia komitmennya itu sampai di waktu gitu ya. Moro-moro rono. Ya dalam malam itu bisa kemana-mana. Lek kedekatan dengan serikat lain itu? Ya beliau ini humble ya. Humble ya. Ya dia artinya ketika dia bergaul dengan siapapun termasuk teman-teman serikat pekerja itu ya dia itu murah sekali ilmu begitu ya. Dia pokoknya saling berbagi lah begitu ya. Dia juga peduli. Artinya tidak hanya sekedar urusan serikat pekerja ya, secara pribadi personal begitu, kalau kenal gitu ya pasti akan main ke rumahnya gitu, karena sering juga ke rumah saya itu sering, jadi apa namanya silaturahmi itu loh, jadi bukan hanya sekedar kenal begini Pak, bukan sekedar begini, jadi ketika dia menjadi ketua PUK gitu ya misalnya ya ke rumah pengurus gitu ya. Itu yang mungkin sekarang ini kan nggak ada. Iya. Sehingga kalau ada pengurus yang ditugaskan kemana gitu, ya tidak ada konflik di rumahnya Pak. Soalnya ngerti. Ya kan memang gitu Pak. Ya kan banyak yang pengurus yang sulit Pak. Jadi teman-teman hari ini cukup banyak yang kita petik apa yang disampaikan dari Pak Wahyu. Satu, bahwa Bung Kamim itu mau belajar. Dua, itu mau mendengarkan apa kata orang-orang seniornya lah istilahnya. Terus kemudian gendeng. Iya Pak itu. Waktunya seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi 25 jam. Iki ya opo nglakon ini. Cuman selain itu juga olahragawan. Nah iki koyo sing arek-arek iki ya sing angel iki koyo. Contohnya ini. Iku perutnya ini lihat. Terus kemudian setelah apa ya menggendeng itu tadi, padahal bukan Dewan Pengupahan tapi ya, akhirnya membuat tradisi ini. Kalau DPW kita apa tahu podcast ini biar tahu yo iki lho akhirnya Sidoarjo kayak ngene iki yo. Tapi itu bukan karena apa ya? Karena dulu Bung Kamim silaturahmine apik. Ambek sopo ae, ambek internal apik. Eksternal yo bagus sehingga yo boleh cidek kabeh. Ternyata itu rahasianya kenapa. Jadi enggak hanya sebatas bahas upah, bahas kasus ngono berarti Pak ya. Itu yang mungkin dia juga pinter lah Pak. Pinter. Kalau nggak pinter ya gak ngono Pak. Pinter lah dia. Beliau memang pinter ya. Jadi memang dia belajar sendiri. Iya. Iya dulu dia pernah bercerita ya. Jadi bahwa dia itu kalau secara umur kan sebenarnya kan masuknya sama ya dengan kami. Ya. Tapi dia umurnya lebih tua, 2 atau 3 tahun gitu. Karena konon waktu SD atau SMP itu dia pernah tidak naik kelas. Oh gitu. Ya, tapi dari itu menjadi titik balik dia, akhirnya dia menjadi juara pada saat itu. Dan dia punya intelijensi yang luar biasa menurut saya. Intinya begini lah, jadi dia tidak hanya sekedar ya kalau aktivis itu biasanya kan senengannya demo begitu, aksi begitu, di mobil komando begitu, keluar begitu.
tapi dia juga punya argumentasi yang secara nalar itu baik. Gitu. Artinya komunikasi ya, lalu dalam sebuah diskusi begitu ya. Apa ngono ngomongnya bosone. Dia punya tata bahasa yang baik gitu. Misalnya begitu. Jadi public speaking lalu dalam diskusi itu juga gak ngisi-ngisilah begitu ya. Walaupun pelatih itu buruh begitu, tapi dia juga dia pinter begitu ya. Gak besosol. Dia juga secara fisik begitu kan yo ganteng ya kan. Ya waduh lah Mbak. Ya artinya memang kalau dijejer nih Mbak gubernur ya pantes cocok gitu. Jadi dari situ memang dia punya memang diberi kelebihan yang luar biasa itu, dan yang istimewa bahwa dia mau melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia mau berjuang untuk itu yang poin itu, spirit itu yang harus ada pada diri kita. Ya, saya tidak mengkultuskan pribadi begitu ya. Tapi memang spiritnya dia itu yang harus kita jaga. Karena kemarin saya dengar itu koyo opo ya begitu ya. Tapi ya keliru begitu. Saya meluruskan bukan pribadinya gitu ya. Bukan orangnya, maksud kita orangnya begitu. Tapi spirit juangnya itu yang saya akui bahwa itu harus kita teruskan. Nah ini maksudnya ya, ini podcast ini pengen merawat itu, pengen tahu secara langsung kan. Kalau tidak disampaikan seperti ini kan kita juga nggak tahu. Makanya ya kalau bisa kita adakan rapat akbar atau apa yang menyampaikan misalnya kayak mengenang itu tadi, karena nilai-nilai ini yang harus kita sampaikan dan kita jaga. Coro anune gen perlawanan, gen anune iki lho, gene iki lho sing perlu ditularkan itu. Kadang-kadang kan ada aktivis yang menggebu-gebu gitu ya, tapi di tengah-tengah gitu dalam durasi waktu yang berapa gitu sudah hilang. Gitu. Kami kan tidak begitu. Dia spirit value-nya itu kan terus ada begitu ya, itu piye carane kan begitu. Nah itu begitu. Kalau menurut saya baik ini podcast ini untuk mengingatkan kepada kita semua, siapapun kita ya, siapapun kita. Jadi dari rangkaian ini mungkin kita nanti bisa mencolek Bung Kahar untuk menuliskannya menjadi sebuah buku. Sebenarnya targetku ngono aja nih. Oh iya. Karena awak dhewe nulis iki nggih isih rada kangelan. Sebenarnya itu saya ingin menggali informasi-informasi dari narasumber-narasumber terkait beliau itu. Sebenarnya kalau saya menuliskan kok terlalu cetek, kurang itu. Jadi itu tadi mungkin closing ya Pak. Ya, jadi kita bisa belajar dari pengalaman ya, baik pengalaman diri kita maupun pengalaman kehidupan orang lain. Dan khusus untuk teman kita ya, teladan kita Bung Kamim almarhum ini. Salah satu hal yang menurut saya harus kita uri-uri terus begitu ya, ada dalam diri kita sebagai apapun kita ya, itu adalah komitmen yang sudah sejak awal itu menjadi spirit perjuangan kita itu harus ada mestinya. Jadi memang ada tujuan dalam hidup kita, ada tujuan. Bung Kamim tujuannya jelas jadi untuk mensejahterakan para kaum buruh begitu. Itu sangat jelas. Setiap kehidupannya itu seluruhnya itu memang didedikasikan untuk itu. Nah, saya hanya melihat dari pengalaman kehidupan beliau itu menjadi sebuah teladan bagi kita semua, dan saya mengajak kita semua untuk sebagai aktivis buruh, sebagai buruh juga yang masih berjuang itu, mari kita teladani beliau. Begitu. Setuju banget. Jadi memang inilah yang kita harapkan dari podcast ini. Ya sebenarnya sudah dari dulu saya ingin mengadakan wawancara dari narasumber terdekat terkait almarhum ini, dan
baru tahun ini, di akhir tahun ini kita bisa mewujudkannya. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Ya. Dan kawan juang sekalian, demikian podcast kawan juang kita yang episode 4 ini. Sekali lagi bukan bermaksud mengkultuskan, tapi kita hanya ingin menjaga nyala nilai-nilai dari apa yang sudah dicontohkan, ditunjukkan oleh seorang Kamim Tohari ini. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai buruh yang sadar akan kondisi saat ini, sehingga ayo berjuang dan menjadi kamim-kamim baru demi kesejahteraan kita agar segera terwujud di Indonesia. Terima kasih kawan juang. Saya Mbah Cokro. Salam juang, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.